Halo, kembali lagi dengan saya, Monica. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif hukum progresif. Nah, di sini Sacipto Raharjo melahirkan suatu gagasan yang berdiri pada satu maksim, yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Nah, kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses searching for the truth, yaitu pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Nah, hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Nah, secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku. Yang kedua, hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet dan Salnix bertipe responsif. Nah, tipe yang ketiga, hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat juga dari pandangan hukum yang lain. Nah, yang keempat, hukum progresif memiliki kedekatan dengan social jurisprudence dari Roscoe Pound. Nah, yang kelima, hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang meta-yuridis atau bisa disebut dengan keadilan. Nah, yang keenam, hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies, namun cakupannya itu lebih luas. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, yaitu bahwa konsep hukum terbaik mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh atau holistik. Dalam istilah Bordi itu berpikir relasional, yang memahami problem-problem kemanusiaan. Dasar konseptual hukum progresif mencirikan cara berpikir yang holistik dan relasional. Nah, dasar konseptual hukum progresif merupakan aspek yang berorientasi pada keseimbangan yang holistik. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua itu ada hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Yang keempat itu ada hukum sebagai ajaran pembebasan. Nah, di sini lebih lanjut lagi, Riti menjelaskan status keilmuan hukum progresif yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, landasan ontologis hukum progresif yaitu manusia dan realitas. Yang kedua, landasan epistemologis hukum progresif yaitu induksi non-deterministik dan realitas atau empiris. Yang ketiga, landasan aksiologis hukum progresif yaitu nilai transendental atau nilai ketuhanan pengarah perilaku yang baik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penegakan hukum progresif. Di sini dijelaskan bahwa ide atau gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi logis dari konsep hukum progresif. Nah, pada saat hukum progresif dijabarkan dalam tataran praktis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan dan tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional. Menuju kepada cara berhukum progresif adalah sebuah kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham legal positivis tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para penegak hukum, yaitu keberanian. Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan atau rule, tetapi juga aspek perilaku atau behavior. Dengan demikian, cara berhukum yang ditunjukkan tidak hanya tekstual, akan tetapi
juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi di balik teks secara tertulis maupun teks yang hidup dalam masyarakat. Baiklah, beranjak dari pengertian yang demikian itu, maka penegakan hukum progresif sebagai sebuah tujuan akan digerakkan oleh penegak hukum yang progresif. Penegakan hukum progresif akan menampilkan wajah hukum dan penegak hukumnya, yang antara lain: 1. Penegakan hukum progresif akan berpijak pada landasan filosofis hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Yang kedua, penegakan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi yang final. Yang ketiga, penegakan hukum progresif mengambil sikap untuk tidak terjebak status quo dalam berhukum. Dan yang terakhir, penegakan hukum progresif biasanya berwatak pembebasan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang hukum progresif. Sekiranya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih.